Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan part yang kemarin, yaitu bedah soal TKA, tryout keempat. Nah, sama seperti yang kemarin, jadi untuk fokus awal-awal soal itu lebih baik cari soal yang mudah-mudah dulu dan pastikan itu wajib benar, dan soal ini nggak boleh salah. Kalau soal-soal ini kita membuang-buang kesempatan, nanti nilainya bisa tidak terlalu maksimal. Jadi soal berikutnya yang harus dicari adalah bentuk aljabar yang seperti ini, atau bentuk pola aritmetika geometri seperti nomor 14 ini. Kemudian ini yang selalu keluar, yaitu Pitagoras. Pakailah teorema Pitagoras, tidak perlu menghitung, langsung saja. Dan volume bangun ruang. Tidak lupa juga golongannya diagram, atau diagram pada kesempatan ini diagram batang. Nah, di diagram batang ini soalnya memang ada sedikit literasi, tapi ini enak untuk dikerjakan. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari nomor 6. Nah, pada nomor 6 ini kita ketemu bentuk aljabar seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah pertama kita kalikan dengan bentuk pelangi. Ini juga seperti ini. Nah, kita kalikan yang depan terlebih dahulu menjadi 6x. Ingat, ini pangkat 2, yang ini pangkat 1. Walaupun tidak ditulis, maka pangkatnya bertambah menjadi 3. Kalau di sini 2, di sini 2 berarti jadinya 4. Karena ini 2 dan 1, maka jadinya 3. Kemudian dengan yang belakang, karena yang depan ini lengkap formasinya, ada koefisien variabel, yang belakang hanya konstanta, maka yang dikalikan angkanya saja, menjadi 30x kuadrat. Kemudian untuk suku yang belakang, negatif 3x dikalikan dengan x kuadrat menjadi negatif 3x pangkat 3. Nah, untuk yang belakang sendiri ini hati-hati. Jadi ketika kalian mengalikan negatif 3x yang ada di depan, kemudian di belakang sendiri ada tanda positif, ini tidak positif hasilnya, tapi negatif. Karena perkalian negatif dikali dengan positif, maka hasilnya negatif. Ini menjadi negatif 3, negatif 9x pangkat 2. Nah, setelah dari tahap ini, variabel x pangkat 3 dengan x pangkat 2 itu disendiri-sendirikan. Atau langsung dikurangi juga tidak apa-apa. Jadi, x pangkat 3-nya dihitung dengan x pangkat 3, yaitu 6 ketemu negatif 3, atau 6 dikurangi 3, maka menjadi 3x pangkat 3. Si 30, karena positif, ketemu dengan yang belakang sendiri, 9x kuadrat, maka tinggal dikurang saja. 30 dikurangi 9x kuadrat, sama-sama x kuadrat. Maka hasilnya menjadi positif 21x kuadrat. Nah, mungkin ada yang masih ingat kenapa ini nggak jadi negatif. Alasannya adalah karena yang awal itu 30x kuadrat. Nah, si 30 dengan 9x kuadrat ini depannya ini positif. Ketika besaran positif, maka hasilnya tetap positif walaupun dia dikurang. Beda cerita ketika si 30 ini bernilai negatif, kemudian yang 9x-nya bernilai positif, maka sama-sama berkurang 21x kuadrat. Tapi yang menjadi catatan, karena ini negatifnya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif 21x kuadrat. Nah, untuk yang soal ini jawabannya ini, maka dipilih yang C. Kemudian nomor 14, ini soal yang sangat eman-eman kalau salah. Karena soal ini itu pola biasa. Dari gambar tersebut tentukan banyak persegi pada pola ke-8. Ini pola ke-1, kita sebut U1, U2, U3, pola ketiga. Kita butuh sampai dengan U8. Nggak perlu pakai rumus yang aneh-aneh. Kalau misalkan kalian tidak hafal rumus UN sama dengan A plus N min 1B, diurutkan saja langsung. Dan ketika pelaksanaan tryout utama, saya lihat masih ada yang bingung menghitung soal ini. Padahal ini tinggal menghitung perseginya. Yang pertama ada 3, yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang ketiga ada, ini tadi ada 6 sudah, terus tambah 4 ada 10. Nah, polanya udah kelihatan. Dari ini ke sini itu ditambah 4.
ditambah 3. Dari ini ke sini ditambah 4. Nah, ketika polanya bertambah satu per satu seperti ini, memang bukan aritmatika yang pertama, tapi aritmatika tingkat kedua. Jadi, ini lompatannya akan bertambah terus mengikuti U-nya. Dari ini ditambah U, ditambah 5, ditambah 6, tambah 7, ditambah 8, dan ditambah 9. Ya kita tambahkan biasa. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 8, 36. 36 tambah 9, 45. Hanya seperti ini saja. Jadi soal-soal inilah yang harus diincar terlebih dahulu di awal. Soal berikutnya, ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks, tapi ini di soal Pitagoras. Selalu keluar tiap ujian soal Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu wajib dihafal daripada kalian lama menghitung bilangan kuadratnya. Oke, kita lihat dari Martin akan membuat kerangka atap miniatur rumah minimalis berbentuk segitiga dari besi kecil. Ukuran segitiga tersebut seperti pada gambar berikut. AB-nya 25 cm. Saya perjelas di sini, BC-nya 26, kemudian OB-nya 24. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Nah, ini yang benar kita centang, yang salah tidak usah kita centang. Panjang sisi atap AO, A ke O, 9. Kalau di sini ada 24, di sini ada 25, maka 9 kurang tepat. Harusnya kalau si 24 dan 25 temannya adalah 7. Dan panjang sisi OC. OC, kalau di sini ada 24, di sini ada 26. Segitiga sisi miringnya 26, ini 24. Nah, dia terbentuk dari angka 13. Ini bagi 2, ini juga bagi 2, ini 12. Maka di sini kalau ada temannya 12 dan 13, yang belum muncul adalah angka 5. Karena dia dibagi 2, maka jangan langsung 5, tapi dikali 2. Maka sisi OC-nya ini 10 cm. Ini benar. Jawaban yang B sesuai. Kemudian panjang sisi AC 19. A ke C. Tadi AO kita hitung 10, A ke C 19 itu tidak tepat. Maka panjang sisi AC yang tepat adalah 17. Dari soal ini yang benar itu ilustrasinya yang B sama yang D. Jawaban yang sesuai. Dan yang salah nggak usah dicentang, biarkan saja. Selanjutnya, soal volume prisma segitiga. Kalau nggak prisma segitiga, ya 5 segitiga. Kalau nggak 5 segitiga, ya kerucut. Kalau nggak kerucut, tabung. Ya, diantara itu-itu saja yang perlu dihafal rumusnya. Dan ini jebakannya adalah di angka 10. Ingat anak-anak, kalau volume itu, volume prisma segitiga, itu kan kita kenalnya setengah dikali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Yang harus ditulis pertama kali itu adalah 14. Si panjang itu kayak tenda misalnya panjang gini atau ke atas gitu, itu adalah tinggi prismanya. Dan ini menggunakan cm semua. 14. Kemudian tinggi segitiganya bukan 10. 10 adalah sisi miring. Jadi fokuslah di siku-siku yang sini. Kalau ini sudah ada siku-sikunya berarti ini bisa menjadi alas, ini juga bisa menjadi tinggi, dan sebaliknya misalkan dibalik nggak apa-apa. Setengah kita tulis di depan, alasnya adalah 8 dan tingginya adalah 6. Kita coret terlebih dahulu, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka di sini 4 dikali 6 dikali 14. Kita kalikan 24 dikali 14. Nah, secara hitung-hitungan cepat, ini kita tinggal mengalihkan bilangan belakangnya dulu, karena ini nggak ada yang sama. Yang ini 2, yang ini 0, yang ini 0, yang ini 6. Ada deh 0 yang sama. Tapi dari 4 dan 4 ini dikali, hasilnya kan 16. Maka kita cukup ambil satuan paling belakang, yaitu 6. Maka jawabannya yang D, 336.
Oke, kalau perlu bukti ini, 24, 14 kita kalikan biasa, 16, 1, 2 kali 4 adalah 8, tambah 1 9, ini 4, ini 2, kita tambahkan 6, 9 tambah 4 adalah 3, 1, 3, 3, 3, 6, cocok. Jadi cukup hitung angka satuan belakangnya saja. Nah, nomor 22. Soal tentang data ini ada literasinya memang sedikit, tapi soalnya biasanya enak, karena terkadang nggak harus ngitung rata-rata, nggak harus ngitung modus, atau cari rentang. Dibaca dulu aja, karena soal-soal data ini enak dikerjakan di depan. Kecuali datanya disuruh ngitung rata-rata yang agak panjang, tinggalkan dulu. Kita fokus cari data-data yang bisa diselesaikan dengan cepat. Yuk, nomor 22. Petugas perpustakaan di sekolah Sukma melakukan pendataan jumlah peminjaman buku dari 6 bulan berturut-turut. Hasil pendataannya sebagai berikut. Pernyataan yang tepat tentang informasi pada diagram batang di atas adalah, ya, kita cuma tinggal melihat jumlah peminjam buku Juli 44, Agustus 18, dan seterusnya. Kalian juga bisa melihat waktu trial kan itu bisa di zoom juga. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengklik soalnya ngezoom. Mari kita seleksi. Ini pilihan ganda biasa. Jumlah buku yang dipinjam selama 6 bulan selalu meningkat. Oke, pernyataan ini tidak benar karena di bulan Desember ini turun, maka dia tidak selalu meningkat. Salah. Jumlah peminjam buku bulan Agustus mengalami peningkatan. Agustus, kalau mengalami peningkatan anak-anak itu dilihat dari Juli ke Agustus. Memang Agustusnya 18, tapi sebelumnya 44. Kalau di Juli ini cuma 10, Agustus 18, itu meningkat benar. Tapi ini 44 ke 18, harusnya dia menurun. Ini juga salah. Jumlah peminjaman buku terbanyak pada bulan Desember, enggak, pada bulan November yang paling banyak. Otomatis ketika tiga-tiganya salah, maka jawabannya yang paling benar adalah yang D. Seperti itu. Nah, ini latihan soal mandirinya. Nah, untuk soal yang pertama ini, saya gunakan komposisi jumlah tamu yang menginap di Banyuwangi selama April 2023 sampai Mei 2024. Saya ambil datanya dari BPS yang digunakan untuk latihan soal. Nah, itu ada tamu mancanegara dan ada tamu domestik. Tugas kalian untuk soal nomor 1 ini, tulis selisih antara data terbanyak dengan data terkecil, selisihnya ya, wisatawan domestik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, coba cari di bulan keberapa dan tahun berapa wisatawan mancanegara itu banyak datang ke Banyuwangi. Nah, jawabannya untuk nomor 1 ini langsung dituliskan di kolom komentar saja. Jadi sebutkan kelas juga biar nggak ketukar sama sekolah lain. Jadi nanti ada namamu, terus habis itu kelas 9A, 9B, atau 9C, kemudian di bawahnya adalah jawaban soalnya. Jawaban yang pertama itu tadi yang domestik, yang kedua mancanegara. Itu untuk yang soal pertama. Jadi soal pertama ini ada A dan B. Untuk soal nomor 2, 3, dan 4 sistemnya sama sama dengan yang kemarin, yaitu dikirimkan melalui grup komunitas persiapan TKA di 9A ya, 9A ngirimnya, 9B, 9B, 9C, 9C. Dan untuk part yang kemarin pengumpulan terbanyak diraih oleh 9C. Terus semangat ya anak-anak. 9A dan 9B juga jangan mau kalah dengan 9C. Kumpulkan juga secepat mungkin. Sore ini kalau sudah selesai langsung selesaikan, atau malam atau besok pagi. Jadi walaupun puasa tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Toh ya soalnya masih bisa dihitung dengan mudah. Itu soal nomor 2, 3, dan 4-nya. Terima kasih. Saya tunggu tugasnya.